Kembali pada bulan April, selama operasinya di Laut Merah melawan kelompok Unsa Ullah Yaman yang lebih dikenal sebagai Houthi, Amerika Serikat secara tak terduga mengalami kehilangan sebuah pesawat FA-18E Super Hornet. Pesawat tersebut dilaporkan sedang ditarik oleh kapal induk kelas Nimitz, USS Harry S. Truman, menggunakan traktor penarik ketika kapal besar itu tiba-tiba mengubah haluannya, sehingga traktor penarik kehilangan kendali. Traktor penarik dan FA-18 keduanya jatuh ke laut. Manuver tajam yang menyebabkan jet senilai $60 juta jatuh ke laut, itu dilaporkan merupakan manuver menghindar untuk menghindari serangan rudal atau drone dari Houthi. Sekarang, tidak ada bukti bahwa meskipun mereka telah sangat memperkuat kemampuan anti kapal mereka selama dekade terakhir, dengan banyak bantuan dari Iran, Houthi benar-benar memiliki kemampuan untuk secara sukses menargetkan dan menyebabkan kerusakan besar, atau bahkan menenggelamkan kapal sekuat kapal induk Amerika Serikat. Truman berhasil menghindari serangan itu meskipun dengan biaya yang besar, baik secara finansial maupun reputasi. Namun, insiden itu memunculkan pertanyaan yang menyentuh inti kekuatan militer Amerika Serikat. Di era drone, rudal hipersonik, dan pengawasan, apakah ini simbol dominasi militer Amerika Serikat? Dan bisa dibilang, perangkat keras termahalnya kini sudah usang. Apakah kapal-kapal raksasa ini, yang selama ini menjadi alat proyeksi kekuatan tak tertandingi, kini hanya menjadi peti mati terapung yang sangat besar? Ini adalah pertanyaan penting, karena Amerika Serikat sedang melakukan peningkatan armada kapal induknya senilai $120 miliar. Mari kita selidiki apakah klaim tersebut benar. Jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Melihat kenyataannya, wajar untuk bertanya apakah kapal induk sudah usang karena mereka sudah ada sejak lama. Angkatan Laut sudah membangun kapal pengangkut pesawat selama lebih dari 1 abad. Namun kapal induk pertama di dunia yang memang dirancang khusus, Hosho, sepanjang 552 kaki, memulai debutnya pada tahun 1922 ketika mulai bertugas di Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Hosho memiliki semua fitur klasik kapal induk yang masih terlihat hingga saat ini. Hosho dilengkapi pulau yang ditinggikan untuk operasi penerbangan, alat penahan pesawat mendarat, hanggar luas untuk menyimpan dan merawat pesawat, serta elevator memindahkan pesawat dan persenjataan ke dek atas dari hanggar. Yang paling penting, Hosho memiliki dek penerbangan sepanjang kapal, permukaan datar sederhana yang membentang dari haluan hingga buritan, memberikan fungsi seperti landasan pacu di lapangan terbang konvensional. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal induk juga telah digunakan oleh Amerika Serikat dan Inggris, dan telah menjadi bagian yang tak tergantikan dalam operasi perang bagi ketiga negara tersebut. Di kapal, pesawat tempur biplan, pengintai, penjatuh torpedo, dan kamikaze Jepang yang terkenal di Pearl Harbor memungkinkan angkatan laut berperang jauh dari perbatasan mereka di berbagai medan pertempuran. Sebelum munculnya kapal induk, kapal perang telah menguasai lautan, tetapi era itu bisa dibilang berakhir dengan hancurnya sebagian besar armada kapal perang Amerika Serikat di Pearl Harbor. Kapal induk dapat beroperasi dari jarak ratusan mil, jauh lebih jauh daripada jangkauan meriam anti kapal terbesar sekalipun. Artinya, kapal induk bisa bertempur dari jarak lebih jauh dibanding kapal perang, membawa daya tembak yang lebih besar untuk menyerang musuh tanpa menempatkan diri mereka dalam jangkauan meriam musuh, serta menyerang target yang lebih jauh ke daratan. Pada saat pertempuran Midway yang terkenal pada bulan Juni 1942 yang hampir seluruhnya dilakukan dari kapal induk, sudah jelas bahwa era kapal induk telah tiba. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum para kritikus memprediksi kehancurannya, terutama karena perkembangan senjata nuklir, mesin jet, dan rudal berpemandu. Perkembangan ini membuat kapal induk lebih mudah jadi target dan sulit dipertahankan. Dan itu hanya masalah waktu sebelum mereka berakhir di peti Davy Jones, dengan kerugian miliaran dolar dan ribuan nyawa hilang. Atau begitulah ceritanya. Cepat maju setengah abad, dan ini adalah lagu yang sama yang terdengar hari ini.
Ukraina telah menunjukkan betapa efektifnya drone udara dan laut berbiaya rendah dalam melawan kekuatan angkatan laut yang jauh lebih besar. Sebagai contoh, pada awal tahun 2024, serangan drone laut Magura Ukraina menenggelamkan kapal pendarat Rusia Seizer Kunikov dan kapal patroli Sergei Kotov. Pada Mei 2025, Ukraina melaporkan telah menghancurkan sistem radar Neva Rusia yang canggih dan depot pasokan di platform gas Laut Hitam menggunakan serangan drone udara dan laut yang terkoordinasi. Insiden-insiden ini dan lainnya menyebabkan armada Laut Hitam Rusia yang sebelumnya sangat dibanggakan harus mundur dan melarikan diri ke perairan yang relatif lebih aman. Jauh lebih jauh dari Ukraina di sepanjang pantai Laut Hitam Rusia. Tentu, membandingkan kapal patroli Rusia yang tua atau kapal pendarat dengan kapal induk Amerika Serikat, seperti membandingkan all-terrain vehicle dengan Lamborghini. Seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, Anda mungkin membutuhkan puluhan Magura hanya untuk membuat sedikit kerusakan pada kapal induk Amerika Serikat, dan mungkin ribuan untuk menyebabkan kerusakan serius. Namun, penggunaan drone laut oleh Ukraina menyoroti bagaimana teknologi modern sekali lagi mengubah profil ancaman yang harus dihadapi oleh kapal induk. Ada juga senjata baru yang lebih berbahaya dari drone laut dan menambah ancaman. Selain persenjataan nuklir strategis mereka, Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara semuanya diduga memiliki hulu ledak nuklir taktis. Ukurannya lebih kecil dan dayanya lebih rendah, tapi masih cukup besar untuk melumpuhkan atau menenggelamkan kapal induk dengan satu serangan ke bagian vital. Selain itu, khususnya Tiongkok telah mengembangkan senjata yang secara khusus ditujukan untuk digunakan melawan kapal induk Amerika Serikat. Salah satu rudal yang mendapat perhatian besar, terutama dari Angkatan Laut Amerika Serikat sendiri, adalah rudal anti kapal Dongfeng 21D milik Tiongkok. Dongfeng 21D adalah rudal jarak menengah dengan perkiraan jangkauan tempur lebih dari 1.300 mil dan sistem pemandu inersia yang sangat akurat. Rudal ini memiliki panjang 35 kaki diameter, 46 kaki dan berat saat peluncuran 32.400 pon dengan muatan seberat 1.322 pon. Peluncur untuk rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir ini adalah Rode Mobile yang memberikannya kemampuan untuk menembak dan segera berpindah posisi. Rudal ini juga menggunakan bahan bakar propelan padat yang lebih efisien dibandingkan rudal berbahan bakar cair yang memerlukan waktu untuk diisi bahan bakar. Ini adalah jenis senjata yang sangat diperhatikan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, terutama karena Tiongkok telah mengujinya pada target simulasi setidaknya sejak tahun 2014. Baru-baru ini, Tiongkok mengerahkan peluncur Dongfeng 21D di Gurun Gobi selama latihan perang dan menembakkan 2 rudal untuk mensimulasikan penghancuran setidaknya 1 kapal induk. Ada juga senjata anti kapal induk baru lainnya. Selama parad militer besar-besaran untuk merayakan ulang tahun ke-80 kemenangan Perang Dunia Kedua pada bulan Oktober, Tiongkok memamerkan rudal anti kapal baru yang diberi nama YJ, 15YJ, 17YJ, 19 dan YJ 20. YJ adalah singkatan dari Yingji yang berarti serangan elang. Dengan kata lain, rudal-rudal ini dibuat untuk menyerang jantung dan jiwa Amerika yang dilambangkan oleh elang. Informasi tentang senjata ini masih minim, namun para ahli menduga mereka memakai ramjet atau scramjet, proyektil hipersonik yang dapat bermanuver saat terbang, dan pertahanan udara Amerika Serikat mungkin tidak mampu menjatuhkannya. Pertahanan udara dan kapal Amerika Serikat belum pernah diuji melawan rudal anti kapal tercanggih Rusia, Zircon, yang diklaim hipersonik. Dan jika ternyata Poseidon, drone bawah air siluman bertenaga nuklir dan mampu membawa nuklir yang merupakan gabungan torpedo itu, benar-benar bisa melakukan apa yang diklaim oleh Presiden Rusia Vladimir Putin? Secara teori, alat itu bisa menyelinap di bawah wilayah paling vital kapal induk dan meledakkan hulu ledak nuklir taktis dengan hasil yang menghancurkan. Justru, ancaman-ancaman baru seperti inilah yang menyebabkan munculnya klaim akhir-akhir ini bahwa kapal induk sekarang sudah usang
Dan karena itu, program Gerald R. Ford Class senilai 120 miliar adalah pemborosan uang yang sangat besar. Beberapa orang berpendapat sebaiknya tidak memprioritaskan proyek kapal besar seperti 10 kapal induk kelas Ford yang tiap unit bernilai 13 miliar. Angkatan Laut Amerika Serikat seharusnya lebih memprioritaskan drone laut dan teknologi baru lainnya yang jauh lebih murah. Meskipun meningkat setiap tahun, anggaran untuk hal-hal seperti itu masih sangat kecil. Sebagai perbandingan, tenggelamnya satu kapal induk kelas Nimitz saja, beserta semua pesawat dan perlengkapannya di dalamnya, kemungkinan akan mewakili kerugian ratusan miliar dolar, belum lagi hingga 6.000 nyawa. Seberapa berbahaya ancaman baru ini? Apakah kapal induk Amerika Serikat berada dalam bahaya besar untuk rusak parah jika tidak tenggelam? Jawaban singkatnya adalah tidak. Seperti yang dikatakan oleh seorang teknisi yang bekerja di kapal induk Amerika Serikat itu, masih tempat paling aman yang bisa Anda tempati. Lebih aman daripada di rumah. Ada beberapa alasan untuk ini. Yang pertama adalah karena ukurannya yang sangat besar dan beratnya. 100.000 ton dan dapat bergerak lebih dari 30 knot atau sekitar 35 mil per jam. Meski panduan penerbangan telah disesuaikan, rudal supersonik atau hipersonik tetap sulit mengenai target bergerak, seperti terlihat pada insiden dengan kelompok Houthi sebelumnya. Meskipun ukurannya sangat besar, kapal induk United States Ship dapat melakukan berbagai manuver pengelakan dalam waktu singkat jika diperlukan. Masalah berikutnya yang harus diatasi oleh sebuah serangan adalah bahwa kapal induk Amerika Serikat sama sekali tidak tak berdaya. Bahkan, bisa dibilang kapal ini memiliki pertahanan paling komprehensif dibandingkan sistem militer manapun di dunia. Di atas kapal, kapal induk kelas Nimitz milik Amerika Serikat dilengkapi dengan sistem phalanx close-in dan telah ditingkatkan dengan rudal Evolved Sea Sparrow atau Evolved Sea Sparrow Missile serta sistem rudal Rolling Airframe atau RAM, radar canggih dan perangkat peperangan elektronik. Pertahanan kapal induk kelas Ford yang baru bahkan lebih canggih dan komprehensif, termasuk 2 peluncur rudal Mk-2, 9 dengan masing-masing 8 Evolved Sea Sparrow Missile, 2 peluncur rudal Rolling Airframe, dan 4 sistem senjata phalanx close-in untuk pertahanan berlapis di titik tertentu. Kelas Ford juga dilengkapi sistem rudal siram, dan pembangkit listrik yang sangat besar sebesar 600 MW dari 2 reaktor A1B memberikan kapasitas untuk mengintegrasikan senjata energi terarah di masa depan, seperti sistem laser elektron bebas. Kapal induk Amerika Serikat mampu mendeteksi, menargetkan, dan menembak jatuh sebagian besar ancaman yang mendekat. Itu pun jika rudal benar-benar cukup dekat hingga kapal induk harus segera membela diri. Itu karena kapal induk tidak berlayar sendirian, mereka berlayar dalam kelompok tempur kapal induk yang meningkatkan kemampuan ofensif dan defensif mereka secara signifikan. 11 kapal induk Amerika Serikat masing-masing memiliki kelompok tempur dengan elemen inti peperangan udara, permukaan, bawah laut, dan dukungan logistik. Artinya, kelompok itu tidak tergantung pada negara tuan rumah atau pangkalan udara. Kelompok ini membawa semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk operasi dimanapun mereka berada. Pusat dari kelompok serang ini tentu saja adalah kapal induk, bersama dengan pesawat-pesawat yang dibawanya. Skuadron udara atau Carrier Air Wing terdiri dari 65 hingga 70 pesawat termasuk FA-18 Hornet, F-35C Lightning, 2E-2D Hawkeye, dan helikopter MH-60. Beberapa pesawat paling canggih di dunia, kombinasi ini memberikan kemampuan serangan ofensif, pertahanan udara, dan pengintaian untuk berbagai macam operasi. Kelompok ini juga biasanya mencakup satu kapal penjelajah kelas Ticonderoga yang dilengkapi dengan sistem tempur Aegis, memberikan pertahanan udara jarak jauh, peperangan anti permukaan, dan kemampuan serangan rudal Tomahawk. Kapal penjelajah ini biasanya didampingi skuadron berisi 2 hingga 3 kapal perusak rudal kendali kelas Aliburg yang menyediakan kemampuan peperangan anti udara, anti kapal selam, anti permukaan, dan serangan rudal Tomahawk. Jika ada yang berpikir bahwa mereka mungkin akan lebih sukses di bawah air melawan kelompok yang tangguh ini,
Biasanya juga termasuk 1 atau 2 kapal selam serang bertenaga nuklir. Kapal ini digunakan untuk perang anti kapal selam, intelijen, dan serangan jarak jauh, meningkatkan siluman dan kekuatan pertahanan kelompok. Terakhir, kelompok ini akan mencakup sejumlah kapal pendukung, termasuk setidaknya 1 kapal pengisian amunisi dan pasokan gabungan, Auxiliary Oiler and Ammunition Ship, atau Auxiliary Oiler and Ammunition Ship, seperti kapal kelas pasokan. Kapal-kapal ini menyediakan dukungan logistik penting, seperti bahan bakar, amunisi, dan perbekalan untuk menjaga operasi di laut. Kelompok ini dipimpin Laksamana Muda di bawah kapal induk, yang memimpin seluruh kelompok, dengan fungsi komando dan pengendalian terintegrasi yang memungkinkan operasi terkoordinasi di semua platform. Sebelum rudal atau torpedo bisa mendekati kapal induk Amerika Serikat, harus lebih dulu melewati semua pertahanan itu. Dengan kekuatan laut dan pesawat siap bertahan, peluang 1 rudal menembus pertahanan itu sama kecilnya seperti jarak ke Tristan da Cunha. Kemungkinan dibutuhkan serangan besar, mahal, dan terus-menerus untuk menguras pertahanan rudal, pencegat, hingga rudal bisa menembus. Bahkan saat itu, kecil kemungkinan 1 atau beberapa hantaman, bahkan dengan Dongfeng 21 atau Zircon, dapat membuat kapal induk tidak bisa beroperasi, apalagi menenggelamkannya. Pada tahun 2005, militer Amerika Serikat melakukan uji coba penenggelaman menggunakan kapal yang sudah tidak aktif, United States Ship America, sebagai sasaran latihan untuk menguji kemampuan pertahanan kapal induk Amerika Serikat dengan tujuan untuk membimbing pengembangan kapal induk super di masa depan. Kapal tersebut dibombardir berulang kali dan dihantam dengan berbagai serangan, namun kapal itu mampu bertahan selama 4 minggu di bawah gempuran hebat sebelum akhirnya tenggelam. Bahkan saat itu, meski gambar menunjukkan haluan kapal induk terkubur di bawah air dan ombak mencapai tengah kapal, sisanya masih tampak cukup utuh. Intinya, Amerika Serikat merancang kapal induknya agar tahan kerusakan berat saat pertempuran dan tetap mengapung, serta membangunnya dengan sangat baik. Ada 4 elemen dalam ketahanan ini. Pertama, kapal induk dilindungi oleh pelat baja berkekuatan tinggi, dengan dek yang terbuat dari lembaran baja. Kedua, ukuran besar kapal induk memberi daya apung tinggi, sehingga hampir mustahil ditenggelamkan. Ketiga, semua sistem vital, seperti sistem kontrol, digandakan di kapal induk, artinya serangan yang berhasil tidak dapat melumpuhkannya. Keempat, pembangkit listrik tenaga nuklir dan senjata yang bisa memicu ledakan besar ditempatkan jauh di bawah air kapal induk, serta dilindungi lapisan baja sangat kuat. Bahan bakar kapal disimpan di kantong atau tangki mengapung di samping kapal, bukan di atas kapal. Memang, biasanya ada puluhan bom dan pesawat yang penuh bahan bakar di dek kapal induk. Dan jika semua itu meledak, kapal pasti akan mengalami kerusakan serius. Namun, kapal induk punya sistem pemadam kebakaran dek yang kuat untuk mengatasi kebakaran yang dapat cepat menyebar. Semua itu berarti dibutuhkan beberapa serangan langsung rudal untuk memberikan dampak besar pada kapal induk. Menurut pakar militer Rusia, Alexei Lenkov, terkait dengan rudal Zircon, 10 rudal tidak akan menenggelamkan kapal induk. Akan ada kerusakan, kemungkinan besar kapal itu akan menderita, tapi kapal induk Amerika sepenuhnya masih mampu kembali ke pangkalannya sendiri. Rudal Tiongkok mungkin lebih kuat, tetapi tanpa beberapa kali hantaman pada titik yang sangat penting di kapal induk. Sangat sulit jika kapal induk bermanuver saat diserang, kemungkinan kerusakan fatal juga kecil. Analis militer Bulgarian Military meragukan ledakan nuklir tidak langsung cukup untuk menenggelamkan kapal induk. Kapal induk didesain tahan senjata pemusnah massal. Dinding bajanya bisa menahan radiasi gamma. Sistem pemadam kebakaran akan bersihkan radiasi dari geladak. Muatan sebesar 300 kiloton yang akan meledak pada jarak 1 km atau 0,6 mil tidak akan mampu menyebabkan kerusakan serius pada kapal, tulis mereka. Pada tahun 2023, mereka dan para ahli lainnya menyarankan bahwa metode yang lebih efektif untuk menargetkan kapal induk mungkin dilakukan dari bawah air dengan menggunakan torpedo daripada menggunakan rudal dan drone melalui udara.
Menurut analis militer Boyko Nikolov di bulgarianmilitary.com, torpedo TE-2 adalah pilihan baik karena hanya bisa menyerang bagian bawah air pesawat, kapal induk. Rudal tidak cocok untuk ini. Namun, untuk menembus baja kapal, dibutuhkan sekitar 10 hingga 20 torpedo TE-2 baru. Faktanya, kapal induk kelas Nimitz memiliki pertahanan torpedo sepanjang 6 meter atau 196 kaki. Ini adalah sistem 3 ruang yang meredam ledakan, jadi Anda harus terus-menerus menghantam titik yang sama berulang kali dengan torpedo. Itu mungkin tidak bisa. Seperti pada akhir 1940-an, para peramal kiamat memprediksi generasi kapal induk saat itu akan segera usang. Amerika Serikat tidak mengabaikan perubahan teknologi yang mengganggu yang sedang terjadi saat ini. Sejarah panjang kapal induk adalah tentang mengenali, menerima, dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini. Senjata nuklir, mesin jet, dan rudal kendali awalnya mengancam kapal induk, namun kemudian justru dimiliki kapal induk itu sendiri. Proses serupa juga sedang berlangsung sekarang. Kapal induk Amerika Serikat memungkinkan negara itu memproyeksikan kekuatan ke seluruh dunia secara bersamaan. Tidak ada sistem senjata atau konfigurasi lain yang mendekati kekuatan tersebut. Hal ini memungkinkan Amerika Serikat untuk memproyeksikan kekuatan tidak hanya secara militer, tetapi juga sebagai alat diplomasi, bahkan untuk tujuan kemanusiaan. Alih-alih meninggalkannya, Amerika Serikat justru menyesuaikan dan meningkatkan mereka untuk era peperangan baru. Angkatan Laut mengakui bahwa perubahan peperangan membuat perlindungan kapal induk besar di perairan sengketa kini memerlukan pertahanan lebih canggih dan doktrin baru. Kapal induk kelas Ford senilai 13 miliar dolar saat ini dirakit untuk menggantikan kapal induk kelas Nimitz milik Amerika Serikat yang menua. Sistem tanpa awak berbasis AI dan koordinasi lintas platform serta domain terintegrasi mengubah wajah peperangan. Kapal induk kelas Ford sedang diciptakan ulang sebagai pusat operasi drone dan operasi gabungan antara manusia dan mesin tanpa awak yang mengapung, dengan jangkauan global yang benar-benar tak tertandingi. Baik kapal maupun infrastruktur pendukungnya jelas sedang ditingkatkan untuk era drone. Angkatan Laut mengerahkan drone, pengisian bahan bakar, MQ-25 Stingray, dan berupaya mengintegrasikan kendaraan udara tempur tanpa awak ke sayap udara kapal induk. Sistem peluncuran pesawat elektromagnetik dan alat penahan canggih kapal induk ini dipilih, sebagian untuk mengakomodasi baik pesawat tanpa awak maupun jet berawak. Namun bahkan di luar itu, seluruh proyek ini telah dirancang dengan mempertimbangkan jangkauan dan fleksibilitas, dan tidak ada platform lain yang mendekati. Sistem tanpa awak, baik udara, permukaan, maupun bawah permukaan, memperluas jangkauan angkatan bersenjata secara belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, drone saja tidak dapat meniru kapasitas proyeksi kekuatan dari benteng terapung seberat 100.000 ton yang dikerahkan di perairan internasional. Dengan kelas Ford, Angkatan Laut ingin mendapat keunggulan dari kedua dunia. Dan itu berarti kapal induk kemungkinan akan tetap menjadi raja proyeksi kekuatan selama beberapa dekade mendatang. Bahkan jika sistem persenjatanya menjadi tidak dikenali seiring teknologi yang terus berkembang. Sekarang, berlanggananlah ke The Military Show untuk tetap mendapatkan informasi tentang semua perkembangan terbaru yang paling penting di dunia peperangan laut dan urusan militer secara umum. Terima kasih telah menonton.